Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik, hari Minggu Advent keempat. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat serta baik-baik saja. Hari ini kita ditemani oleh Pastor Bonifacio Oni SDB dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Marilah sekarang kita menyapa Pastor Oni yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Apa kabar Pastor Oni? Kabar selalu baik. Marita, apa kabar? Baik juga. Apa kabar pendengar sekalian, pemirsa sekalian? Iya, Pastor selalu sehat? Sehat. Puji Tuhan. Baiklah, para pendengar terkasih, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Oni. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu atas segala sesuatu yang telah kami terima di hari yang lalu. Ya Bapa, teruslah menjaga kami, memberikan kami terang-Mu, supaya kami selalu dapat berjalan di dalam nama-Mu. Kami mendoakan juga mereka yang sedang sakit, supaya mereka cepat sembuh dan dapat berkumpul kembali dan melaksanakan tugasnya bersama-sama dengan keluarganya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Antifon pembuka untuk hari ini adalah: Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Bacaan hari ini diambil dari kitab kedua Samuel bab 7 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 8b sampai dengan 12, dilanjutkan ayat 14a dan ayat 16. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada Raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika engkau menggiring domba. Engkau kuambil menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku.
keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, baiklah kita tanggapi Mazmur tanggapan berikut ini. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadamu, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 16 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 yang akan disampaikan oleh Pastor Oni. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Pastor Oni untuk kita semua. Baiklah Pastor Oni, bagian pertama atau bacaan pertama hari ini kita mendengarkan kabar sukacita apa? Ya, baik. Yang perlu diperhatikan dan kita nikmati bersama, kembali ditekankan adalah Tuhan itu dari dulunya itu memang baik. Tuhan dari dulunya memang baik. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa yang mengatakan Tuhan itu dulu jahat sama aku, sekarang jadi baik. Atau Tuhan itu kok jahat sama aku punya pengalaman, punya peristiwa yang terjadi buruk padaku, sampai sekarang Tuhan tidak menjawabnya. Tapi di sini, di Minggu Advent keempat ini, kita melihat kembali bahwa dari dulu itu Tuhan baik. Nah, pada bacaan pertama kita melihat di kitab Samuel menceritakan bahwa Tuhan sendiri yang akan turun tangan, Tuhan sendiri yang akan kembali membangun baitnya yang dulu hancur, supaya dia bisa tinggal di antara kita. Ya, Tuhan turun membangun sendiri baitnya supaya dia bisa tinggal di antara kita. Nah, kitab Samuel ini menjadi sangat penting karena itu banyak berisikan tulisan tentang sejarah-sejarah di Israel. Sejak mereka mulai memasuki tanah Kanaan sampai pada akhirnya kembali kepada masa pembuangan. Jadi tahun 587 sampai 586 sebelum Masehi. Nah, ya garis besarnya apa yang mau ditekankan bahwa dari dulu Tuhan itu mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, lalu setelah dibebaskan dibimbing menuju tanah terjanji, dan kemudian ketika dalam masa perjalanannya mereka juga diperhatikan dengan baik, diberi makan, diberi minum, diberi kehidupan, walaupun di dalamnya terjadi juga ada clash ya, ada yang melihat juga bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil. Lebih baik aku tetap di masa perbudakan daripada di pembuangan di dalam perjalanan menuju tanah terjanji ini. Selalu ada begitu. Nah, juga raja-raja mereka dibimbing oleh Tuhan supaya raja-raja itu bisa nantinya membimbing bawahannya, membimbing rakyatnya supaya goalnya itu tercapai, tujuannya itu tercapai. Nah, kalau mereka setia pada janji-janji Tuhan, pada sabda-sabda Tuhan, pada perkataan-perkataan Tuhan, maka mereka akan menikmati tanah terjanji tersebut. Sayangnya di dalam kehidupannya tersebut tidak semua mau setia dalam janji-janji Tuhan, tidak semuanya mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, tidak semuanya mau melaksanakan harapan-harapan, wejangan-wejangan dari Tuhan. Mereka berjalan sendiri-sendiri dan akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Bahkan mereka tidak bisa memasuki tanah terjanji. Nah, pada intinya, kalau ingin selamat, kalau ingin mencapai satu tujuan dengan baik, taatilah perintah-perintah Tuhan. Nah, itu dalam kitab Samuel itu benar-benar memberikan jawaban. Kalau tidak taat, nah itu ada tertulis tuh, apabila tidak taat, mereka akan menerima hukuman, bisa dalam bentuk
bencana alam, bisa dalam bentuk penjajahan, dan akhirnya juga ada dalam pembuangan. Nah, oleh karena itu kadang-kadang ketika manusia hanya memandang bagian bencana alamnya saja, hanya memandang bagian penjajahannya saja atau pembuangan saja, melihat bahwa Tuhan itu sangatlah jahat gitu ya. Kenapa harus dibuat seperti ini? Padahal manusia sendiri yang memilih untuk tidak mau dirangkul oleh Tuhan. Nah, ini harus bisa kita bedakan dengan baik. Padahal Tuhan sendiri tadi sudah dikatakan turun membangun baitnya supaya bisa tinggal di dalam kita, membawa kita keluar dari perbudakan dan akhirnya membimbing kita untuk memasuki tanah yang terjanji tersebut. Nah, tokoh yang menonjol dalam bacaan pertama ini Daud. Bacaan pertama, siapa sih yang nggak kenal Daud sampai sekarang? Iya. Dari sekolah minggu awal terus mereka semua ceritanya Daud, Daud, Daud. Nah, di sini agak ditekankan karena Daud itu mempunyai hubungan yang benar-benar mesra dengan Tuhan. Ya, saking mesranya ini mungkin dia juga terpleset. Dia jatuh ke dalam pemikirannya sendiri dan jauh daripada Tuhan. Tapi yang mau kita tekankan di sini, dia mau kembali. Iya. Dia mau kembali kepada Tuhan. Dia mau mengambil jalur yang dulu dia tinggalkan. Nah, tidak semuanya bisa seperti ini. Berani kembali, berani mengangkat kakinya, langkahnya lagi kembali kepada Tuhan. Di sini si Daud menyatakan bahwa sebagai wakil Tuhan, dia harus bisa membawa semuanya, umat-umatnya, rakyat-rakyatnya kembali kepada Tuhan. Dimulai dari dirinya sendiri, walaupun dia dulu pernah jatuh. Nah, oleh karena itu tadi kita dengar waktu bagian Mazmur tadi, apa itu kata-katanya tuh? Kerelaan Tuhan kerelaan hendak ku Tuhan. nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan. Tuhan tuh rela, nggak ada dipaksa untuk supaya mau menolong kita. Karena apa? Karena dia benar-benar cinta. Itu melambangkan bahwa ada hubungan yang sangat mesra, ada hubungan yang sangat intim antara Tuhan dan ciptaannya, karena dia punya cinta yang besar untuk kita. Tadi kalau kita dengarkan lagi, kata-katanya indah itu. Nanti coba deh dibaca lagi, didengarkan lagi. Itu kata-katanya benar-benar indah. Nah, kemudian ditegaskan pada bacaan kedua bahwa dari surat Rasul Paulus itu sebenarnya menutup tuh bagian terakhir, bab terakhir menutup segala-galanya, memperlihatkan Paulus itu heran gitu ya. Dia bingung, kenapa Tuhan bisa sangat cinta sama umatnya. Ada apa sih dengan manusia ini? Padahal kita kan cuma ciptaannya saja gitu ya. Tapi kenapa kok Tuhan mau menyelamatkan umatnya gitu? Ada apa dengan kita? Nah, di sini dia mulai menyelami yang namanya misteri cinta dari Tuhan tersebut. Yang dulu kelihatannya memang ditutup-tutupi ya. Hanya orang menekankan Tuhan yang jahat, Tuhan yang menghukum. Jadi bahkan saya sering dengar kata-kata yang mengatakan, aku takut akan Tuhan gitu. Coba sekarang dirubah, bukan aku takut akan Tuhan maka aku berbuat baik, bukan aku cinta akan Tuhan maka aku berbuat baik. Nah, ini yang harus menurut saya kita coba untuk berubah. Nah, di situ kenapa ya Tuhan bisa sampai begitu cinta? Misteri cinta dari Tuhan ternyata besar sekali. Nanti akan dijelaskan pada saat Paskah itu, kenapa Tuhan Yesus mau merentangkan tangannya di kayu salib untuk kita. Ini sangat ada hubungannya. Jadi peristiwa Natal ini bukan yang utama dari sebuah peristiwa liturgis atau keselamatan manusia untuk umat Katolik ya. Walaupun sayangnya pestanya paling meriah ya. Ini kalau di negara-negara lain kayak di Filipina sudah 2 bulan lalu nih lagu Natal udah ada gitu ya. Udah ada lagu Natal 2 bulan lalu, udah mulai mal-mal juga udah mulai dihiasin. Itu sayangnya hanya terbatas pada bentuk pesta-pesta saja. Nah, ini yang mau diajak, kita punya masa Advent, masa mempersiapkan kelahiran. Kelahiran Tuhan Yesus itu bukan yang dipestakan, bukan lahirnya Tuhan Yesus, tapi lahirnya aku sebagai yang dicintai oleh Tuhan menjadi manusia yang baru begitu. Nanti puncaknya baru pada keselamatan Paskah tersebut. Nah, dari kebingungan siapa namanya tadi Daud itu juga sebenarnya adalah kebingungan diriku sendiri.
sama bukan saya kayak Paulus ya, tapi saya juga bingung sekaligus terharu, bangga. Kenapa orang bisa sangat mencintai Tuhan padahal dia eh, punya masalah yang sangat besar. Padahal dia sepertinya tidak punya harapan apa-apa di dunia ini, tapi masih bisa melihat Tuhan adalah baik dan bisa memberikan imannya. Iman itu yaitu kemampuan manusia untuk berserah total kepada Tuhannya. Nah, itu bagaimana manusia bisa melihat itu, Tuhan itu baik. Walaupun aku sudah sakit parah begini, atau kehidupanku kok kayaknya tiap hari kacau balau terus, dapat masalah terus, tapi bisa melihat hal itu. Nah, jadi hal tersebut itu sudah lama, dan kemudian waktu kesini tuh saya bikin lagu, bukan lagu sih, album lagu rohani Katolik. Salah satu untuk menjawab kekurangan lagu pop rohani Katolik ya. Biasanya yang kita dengar dari gereja sebelah, tapi lagu pop rohani Katolik yang untuk Katolik kok jarang sekali. Iya. Tapi saya mau temanya apa? Temanya yang bagaimana? Akhirnya terjawab lah, dan akhirnya ketika membuat gampang sekali. Gampang dalam arti saya sudah punya pandangannya, saya sudah punya refleksinya, yaitu mengapa manusia bisa sangat mencintai Tuhannya walaupun dia dalam keadaan yang susah. Iya. Nah, kebetulan saya bawa nih baru covernya nih, ya. Di sini ada tulisannya apa sih? Judulnya Lukanya Menyelamatkanku. Ada tangannya Tuhan Yesus, baru ada apa namanya, pakunya, lubangnya. Dari tangan yang lemah itu, yang terluka pada saat itu, kita juga masih mau berpegangan supaya kita juga diangkat bersama-sama dia. Nah, saya ketemu sama orang-orang yang di sini, di belakangnya ada salah satu puisi dari Adrian Baskoro, itu anak muda tingkat 1. Waktu itu dia kuliah di UI Komunikasi, mau mempersiapkan pentas panggung, kecelakaan tunggal, akhirnya sekarang dia hanya paralyzed, tidur aja di mana namanya, di tempat tidur gitu ya. Dan ini cukup unik karena dia berkomunikasinya lewat mata, lewat kedipan gitu ya. Dan tidak disengaja cara berkomunikasinya begitu. Jadi kalau kita mau ngomong ada gitu nanti A, B, C, kalau A dia kedip A, B, C, D gitu ya. Jadi memang panjang sih. Kasihan sekali pada saat saya mendengar itu, pada saat saya belum ketemu orangnya. Tapi yang membedakan adalah pada saat saya ketemu orangnya, anak itu masih muda, kok malah kebalik gitu ya. Sepertinya dia yang kasihan sama saya gitu. Dan saya mendapatkan banyak kekuatan rohani gitu. Kok orang-orang seperti ini malah bisa membantu saya bisa lagi jadi lebih, pokoknya bukannya kita sedih gitu, menjadi lebih tegar, menjadi lebih kuat, dan memperlihatkan bahwa Tuhan itu maha besar di atas segala-galanya. Aku yang normal begini kok nggak bisa seperti dia yang sedang sakit itu ya, gitu. Atau keluarga di Sunter itu ada keluarga Teddy Laneke, punya anak yang lumpuh juga kan, dari lahir, dari kecil sampai akhirnya meninggal umur 17 tahun, 2 tahun, 3 tahun lalu meninggal. Diasuh benar-benar, dicintai benar-benar, dan dia nggak malu gitu bawa anaknya keluar jalan-jalan gitu, dikenalkan sama orang lain. Karena juga banyak orang tua yang sekarang malu ya memperlihatkan anaknya yang sedang yang tidak normal itu ya menurut mereka. Nah, itu juga merupakan kekuatan untuk saya, bagaimana orang bisa melihat hal ini. Karena mungkin saja atau mungkin malah normal-normal saja, orang akhirnya menghujat Tuhan, akhirnya orang tidak mau lagi dekat dengan Tuhan karena aku diberi ciptaan yang kok cacat begini. Gitu. Tapi Teddy Laneke ini enggak. Dia bisa melihat peristiwa itu dalam kacamata yang berbeda. Nah, ini yang semakin menjelaskan apa yang Santo Paulus tadi bingung itu. Misteri Tuhan itu bisa sangat dalam, misteri cinta Tuhan itu bisa sangat dalam kalau kita mau melihat setiap peristiwa dengan cara yang berbeda. Maka CD yang ini itu kata-katanya dari lagu pertama sampai 10 itu lebih banyak secara personal. Banyak kataku, aku mau memperlihatkan bagaimana hubunganku dengan Tuhanku.
Nanti mungkin bisa kita dengar di beberapa lagu dalam renungan kali ini. Tapi yang mau dijelaskan adalah Tuhan itu baik dari dulu. Tapi sekarang bagaimana manusia mau menempatkan dirinya dengan pilihan bebasnya, mau dekat dengan Tuhan atau tidak. Ya. Kalau setia pada Tuhan, Anda mendapatkan rahmat. Kalau Anda tidak setia pada Tuhan, yang seperti tadi, banyak hal yang akan kita hadapi karena kelemahan kita sendiri, bukan karena kutukan atau hukuman dari Tuhan. Ya, terima kasih Pastor Oni. Ya, Tuhan itu dari dulunya baik. Maka marilah sekarang kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Oni, khususnya pada minggu Advent keempat ini, menjelang kita menerima rahmat Tuhan dan datangnya Sang Juru Selamat. Maka kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Rosario menjuntai di jariku saat berdoa pada Bunda, memohon agar menjaga diriku saat kaki ini melangkah. Jangan biarkan ku sendiri, tapi terangi dan bimbing jalanku, menjadi perantara pada Bapa, penunjuk jalan hidupku. Bunda pilihan Allah bermahkotakan bintang-bintang di angkasa. Bunda yang tabah penuh kasih Allah, dengarkanlah doa kami. Rosario menjuntai di jariku saat berdoa pada Bunda, memohon agar menjaga diriku saat kaki ini melangkah. Jangan biarkan ku sendiri, tapi terangi dan bimbing jalanku, menjadi perantara pada Bapa, penunjuk jalan hidupku. Bunda pilihan Allah bermahkotakan bintang-bintang di angkasa. Bunda yang tabah penuh kasih Allah, dengarkanlah doa kami. Sekarang selamanya. Amin. Amin.
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali kita menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini Minggu Advent keempat. Masih bersama kita Pastor Bonifacio Oni SDB. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Oni dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan kepada Anda yang ingin bertanya atau mengirimkan usul dan saran, Anda dapat mengirimkan sebuah pesan singkat ke nomor handphone 0822 1036 1555 0822 1036 1555. Baiklah, kita kembali bersama Pastor Oni untuk menyimak bagian berikutnya. Pastor Oni, di bagian kedua ini, kabar sukacita apa yang Romo sampaikan? Baik, yang sekarang lebih kepada teladannya. Kita melihat dari teladan Bunda Maria. Teladan Bunda Maria. Bagaimana dia bisa menikmati misteri cinta tersebut. Jadi ketika manusia ingin sampai kepada Tuhan ya, bagi orang Katolik kita tidak boleh lepas dari yang namanya Bunda Maria. Ya. Tidak boleh lepas dari namanya Bunda Maria. Karena walaupun ada yang Katolik sering mengatakan saya mau Tuhan Yesusnya aja, Bunda Marianya enggak. Ini perlu mencari waktu untuk berefleksi kembali, untuk mendalamkan imannya kembali tentang Bunda Maria. Ini sangat penting karena perjalanannya mau tidak mau, maksudnya perjalanan keselamatan ini mau tidak mau kita bersinggungan dengan Bunda Maria. Nah, kabar baik apa yang kita terima bahwa dalam bacaan Injil sekarang ini kita punya teladan yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dengar dari Ibu Yesus sendiri, yaitu Bunda Maria. Jadi nggak pusing, nggak bingung, nggak mengawang-awang lagi, tapi jelas ada di depan kita yang kita dengar dalam bacaan Injil tersebut. Yeah. Sekali lagi, Bunda Maria tentang yang mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel ini kita juga udah dengar dari dulu ya. Kembali lagi dari zamannya kita ikut apa itu tadi tuh sekolah minggu. Di sekolahan juga dipelajari. Waktu komuni pertama juga dipelajari. Krisma diulang lagi. Selalu begitu. Di kegiatan lingkungan, refleksi lingkungan selalu begitu. Nah, tapi di sini saya mau memperlihatkan bahwa sebenarnya untuk Bunda Maria juga tidak mudah langsung mengatakan iya gitu ya. Dia banyak bertanya-tanya juga, dia banyak kebingungan juga, dan tidak langsung begitu saja, oke, engkau akan mengandung anak Tuhan, oke, no problem gitu, enggak. Nah, dari situ dari yang kita dengarkan ada beberapa hal. Reaksinya apa Bunda Maria pada saat Gabriel ngomong begitu? Dia diam, terpaku, shock, kaget, dan akhirnya dia bertanya, apa arti salam tersebut? Ada apaan sih? Salam tersebut artinya apa sih maksudnya? Nah, di situ malaikat Gabriel tidak hanya diam juga, dia mulai menjelaskan sebagai sang pembawa kabar gembira tersebut bahwa arti pesan tersebut Maria akan menjadi ibu Mesias. Yeah. Wah, itu pasti untuk dia juga shock lagi dengarnya kan, aku akan menjadi ibu seorang Mesias, apakah mungkin atau bagaimana? Dan di situ kemudian Maria bertanya-tanya, apakah mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Yeah. Nah, kalau kita perhatikan lagi, pertanyaan-pertanyaan Maria itu mengalami sebuah peningkatan. Mulai dari kekhawatiran tadi ya, dia diam, shock, terpaku, akhirnya bertanya salam itu sampai pada hal yang normal. Gimana mungkin saya bisa mengandung orang saya nggak punya suami? Itu kan pertanyaan yang sangat normal kan. Yeah. Nah, di sini kemudian Gabriel lagi masuk ke dalam peristiwa tersebut, mulai menjelaskannya bahwa engkau akan dikandung dari Roh Kudus. Engkau akan mengandung anak Allah. Nah, pelajaran yang bisa kita lihat bahwa di ayat 35 tuh, yang tidak mungkin dari manusia sangatlah mungkin dari Tuhan. Yang tidak mungkin bagi manusia untuk Tuhan pastilah mungkin. Dan kemudian itu ditegaskan lagi pada episode berikutnya tentang Elizabeth saudaranya yang sudah tua sekali, yang katanya mandul,
juga bisa mengandung. Iya. Semakin dipertegas bahwa kalau ini adalah keinginan Tuhan, terjadilah. Ya, kalau ini adalah keinginan Tuhan, terjadilah. Mau bagaimana kita menolak, tapi kalau ini adalah keinginan Tuhan, terjadilah. Oleh karena itu, mari kita mulai masuk ke dalam misteri cinta tersebut. Jangan lari. Kalau lari, ya yang kita dapatkan adalah yang terjadi dalam diri kita adalah yang di luar dari keinginan Tuhan tersebut. Dan kita tahu bahwa pada dasarnya, tadi bagian pertama saya katakan, Tuhan itu dasarnya baik. Gak mungkin kesininya jahat. Tapi karena manusia sendiri yang mau mengambil langkah yang berbeda, maka yang dia dapatkan adalah yang berbeda dari sebuah kebaikan yang berlawanan, maksud saya. Nah, pada episode tersebut, peristiwa tersebut yang terjadi pada Bunda Maria dan Elizabeth bisa terjadi pada siapa saja ya, yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan punya rencana yang bisa sangat berbeda untuk kita masing-masing. Makanya saya tadi katakan ada orang yang anaknya cacat, ada orang yang anaknya sehat, ada orang yang hidupnya bahagia-bahagia saja dengan keadaan yang sekarang, ada juga yang harus setiap hari berjuang. Tapi pada intinya adalah di mana kesetiaan kita kepada Tuhan dalam menjalani peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri kita tersebut. Nah, karena sekali lagi kita tidak akan bisa lari dari rencana Tuhan. Kalau kita lari sengaja menjauh, maka yang kita dapatkan adalah hal yang jauh dari rencana Tuhan. Nah, kemudian setelah semuanya terjadi, semuanya dipikirkan oleh Bunda Maria, akhirnya dia menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ini adalah peristiwa iman yang paling besar dalam sebuah perjalanan kehidupan ini. Iman, sekali lagi saya tekankan, membuka diri, membiarkan diri kita pasrah dibimbing oleh Tuhan. Ini memang sangat berbeda, sangat sulit. Nah, dari lagu yang saya bawa tadi ini ya, ini gambar tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang terluka ya. Iya. Tadi bagian bacaan pertama saya katakan tangan yang sudah terluka ini karena kesalahan manusia dan bukan kesalahannya dia mau mengulurkan tangannya untuk membawa yang lain kepada kebangkitan, kepada surga. Tetapi ada refleksi yang berbeda untuk bacaan ini ketika kita sudah meneladani Bunda Maria. Bagaimana mungkin tangan yang tidak terluka ini atau kita yang sedang sakit ini mau mengambil tangan yang terluka itu. Itu butuh sebuah kepercayaan yang sangat besar. Bisa saja kita menolak untuk ketika Tuhan memberikan tangannya, "Aku bantu engkau," tapi kita juga nggak mau. Karena melihat tangan itu terluka, tangan itu yang, ini rapuh ini tangan siapa? Nah, di sini bagaimana kita bisa memberikan diri kita secara total kepada Tuhan untuk berani meraih tangan itu. Pada saat kita berani meraih tangan itu, itu indah banget itu. Ya, pasti ada surga. Tangan itu tangannya siapa? Tangannya Yesus. Nah, makanya peristiwa Bunda Maria sama Tuhan Yesus ini tidak bisa dipisahkan. Salah satunya hal-hal tersebut ya, dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam peristiwa Natal ini, biarlah kita semakin dibimbing gitu, menuju kepada kelahiran yang baru, yaitu kelahiran Yesus yang bagi kita adalah kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang baru. Nah, bisa begitu bagaimana? Harus kenal sama Yesus baik-baik. Harus kenal sama Yesus baik-baik supaya tidak salah langkah gitu ya. Pertama yang kita harus tahu bahwa Yesus itu yang memilih 12 rasul. Ya, dia pilih gitu. Dan orang yang dia pilih 12 orang itu adalah orang-orang yang biasa. Dan kita tahu dari 12 orang itu sampai sekarang gereja Katolik, gereja Kristen ada di mana-mana. Padahal yang dia pilih adalah orang-orang biasa, bukan orang-orang ahli kitab, atau dia dokter, atau dia tabib pada zaman itu. Biasa nelayan. Nelayan bukan pekerjaan yang bawah sih, bukan, tapi itu biasa karena kan di sana banyak danau, banyak laut gitu. Dan kemudian akhirnya dari satu orang itu
kita bisa tahu Tuhan Yesus dengan 12 orang membawa orang yang dari zero menjadi hero. Dari 12 orang itu. Nah, kita pertama bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus itu hebat. Ya, bisa mengerti yang dibawa dari tadi kecil sampai jadi besar. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Bisa bagaimana dia bisa memimpin 12 orang itu menjadi hebat. Walaupun pada akhirnya ada yang mengambil keputusan yang berbeda, yaitu Yudas tersebut. Tadi yang saya katakan, kalau ikut janji, perkataan, sabda Tuhan, pasti Anda akan mendapatkan surga. Yudas tidak. Ya, Yudas tidak. Dia mengambil keputusan yang lain. Yang dia dapatkan adalah kematian tersebut. Kenapa Yesus bisa begitu? Bisa menjadi pemimpin yang baik, yang bisa kita teladani dalam kehidupan baru kita nanti setelah Natal ini. Pertama, dia bisa menguasai dirinya sendiri. Contoh pada saat dia ada dicobai di padang gurun. Ya, sama setan dibawa ke tempat yang tinggi, baru dibujuk-bujuk itu, kalau kamu lompat nanti aku berikan ini apa setengah kota untukmu, kekuasaan. Siapa sih nggak sekarang yang mau berkuasa? Apalagi di ranah politik ini, demi kekuasaan semuanya, wah bisa dihalalkan, bisa melakukan apa saja. Kemudian karena kelaparan, coba ini rubah batu ini menjadi roti. Yesus dicobai dan dia bisa menguasai diri. Dan bagaimana dia bisa melepaskan dari cobaan tersebut? Karena dia mempunyai jawaban yang sangat tegas, yaitu no, tidak. Pada setiap cobaan itu dia selalu katakan tidak. Nah, ini juga bisa jadi teladan bagi kita pada saat kita mengalami cobaan-cobaan. Kalau kita berani mengatakan tidak, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Nah, susahnya itu kita mulai ikut ya. Jadinya gitu deh. Kita malah terjerumus, jatuh, tenggelam, dan akhirnya mati. Kenapa bisa begitu? Yesus bisa menguasai dirinya. Karena pertama, dia sangat mengenal dirinya sendiri dan mengenal panggilannya, misinya secara jelas. Yesus tahu apa yang harus dia lakukan di dunia ini. Dia jelas banget, gitu. Panggilan misinya untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, membawa kita kepada bentuk keselamatan, dan membawa kita kepada surga. Nah, kalau kehidupan kita sebagai manusia ini tahu bahwa kenapa sih aku sekarang ada di dunia ini, maka jalan kita juga akan semakin ringan. Yesus kenal, percaya diri pada dirinya. Maka dia berkata, aku adalah terang dunia, ya. Aku adalah garam, aku adalah anak Allah. Nah, ini kita sekarang dalam nama Tuhan Yesus percaya diri nggak? Seringkali itu yang menjadi sulit. Nah, itu. Dan kemudian, kenapa Yesus bisa begitu juga? Yesus mempunyai rencana-rencana yang jelas dalam kehidupannya. Dan setelah rencana itu dibuat, Yesus melaksanakan rencana tersebut. Nah, ini kekurangan manusia yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya berhenti, jatuh pada rencana-rencana, ya. Kemarin saya dengar pemimpin kita itu marah-marah karena uang yang dipakai untuk perencanaan, rapat-rapat, duduk bersama itu jauh lebih besar daripada tujuan utamanya. Atau kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing pada saat kita mau membuat sesuatu, mana yang lebih lama, melaksanakannya atau merencanakannya, gitu. Bukan karena rencana harus cepat-cepat, bukan, tapi kita bisa mengukur, harus bisa mengukur supaya rencana yang kita lakukan itu secara pasti, real, dan nyata bisa dilakukan dan untuk semua orang. Yang ketiga, Yesus bisa menjadi sangat percaya diri karena dia tahu semuanya itu datang dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Percaya diri di Yesus ini bukan maksudnya memperlihatkan bahwa Yesus itu arogan, gila, sok pede begitu. Ini sebenarnya kebalikan, sangat kebalikan. Orang yang arogan biasanya dia tidak percaya diri. Makanya dia harus kelihatan keren, kelihatan ya sok bagaimana untuk menutupi ketidakpercayaan dirinya tersebut.
Nah, di sini Yesus tahu semuanya itu datang dari Bapa, makanya dia sangat percaya diri. Nah, ini harus dibedakan. Dan setelah itu, apa yang Yesus lakukan? Setelah melakukan semuanya itu, dia tidak lupa untuk bersyukur. Dia berterima kasih kepada Tuhan atas segala karunia-Nya, atas segala bimbingan Allah kepada dirinya, sehingga yang dia lakukan menjadi lebih berbuah. Seringkali manusia lupa ketika udah dapatkan yang apa yang dia harapkan, nah nggak bersyukur nih, karena terjebak dalam kebahagiaan, kesenangan, euforia yang nanti pada saat jatuh baru aduh Tuhan, aku menyesal, aku tidak berterima kasih kepada Engkau. Itu yang sering yang sering terjadi. Nah, tapi jangan takut, walaupun di dunia ini banyak godaan, kalau kita mengikuti langkah-langkah yang seperti Tuhan Yesus lakukan, pasti akan kelihatan lebih mudah. Sudah dibuktikan ya, dari cuma 12 orang sampai jadi seperti ini. Dari zero jadi hero. Begitu ya. Dan yang terakhir, dia juga tidak pernah menyalahkan orang lain. Yesus nggak pernah nyalahin orang lain. Nah, kalau dia mulai menyalahkan orang lain, pasti misinya nggak akan selesai. Karena daripada menyalahkan orang lain, kenapa nggak kita bimbing aja supaya dia menjadi baik gitu. Nah, kita kalau lihat episode-episode dalam Injil tentang Yesus, nggak pernah dia lakukan itu. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi malah membantu bagaimana orang lain itu menjadi baik. Zakheus, ya, banyak orang lain. Baru orang-orang Farisi pun dia tidak pernah salahkan. Nah, di sini kita coba supaya kita juga bisa teladani benar-benar apa yang terjadi dalam diri Yesus, juga kita laksanakan di dalam diri kita. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, bagaimana dalam Minggu Advent keempat ini kita sebagai umat Katolik mempersiapkan untuk acara nanti malam dan esok hari? Oh iya, pertama nih, jangan lupa ya, saya selalu mengatakan bukan hanya Minggu keempat nih, jangan lupa pengakuan dosa. Nah itu, udah. Jangan lupa pengakuan dosa. Nanti malam masih lupa pengaku dosa ya, lagi. Ini masih ada beberapa saat, ya beberapa jam lagi nih. Tapi cobalah kalau ada. Dengan hati yang bersih kita akan lebih mudah menerima hal-hal yang baru yang akan terjadi dalam diri kita. Pada saat kita penuh dosa, apa yang terjadi pada saat manusia penuh dosa? Segala sesuatu itu buram gitu. Karena dosa itu tidak tahu berapa panjangnya. Kita nggak tahu berapa lebarnya, berapa beratnya, warnanya apa, baunya apa, kita nggak tahu. Tapi semuanya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu yang membuat kita jadi buram, kabur, berat. Akhirnya kita susah untuk memutuskan dengan secara jernih, membuat pilihan-pilihan secara baik gitu. Karena semuanya ya karena ada dosa-dosa tersebut. Suara hati kita mulai tidak terasah dan menjadi tumpul. Nah, pertama adalah pengakuan dosa. Kira-kira secara rohani seperti itu. Nanti berikutnya akan lebih mudah kok. Dengan hati yang bersih kita akan lebih mudah menerima hal-hal yang baru. Begitu. Berarti kita jangan lupa untuk pengakuan dosa ya, Pastor ya. Oh iya. Iya, mempersiapkan hati kita benar-benar, bukan mempersiapkan baju baru dan sebagainya, tapi utamanya adalah hati kita. Ya, baik. Kemudian bagaimana kita membuat resolusi untuk tahun terakhir ini? Sebentar lagi kita akan meninggalkan 2017 dan masuk ke 2018. Ngomong-ngomong resolusi ini jadi kayak cerita yang diulang-ulang. Ya. Resolusi tahun lalu aja belum dikerjain, mau bikin lagi yang sekarang. Yang tahun lalu belum dikerjain, mau bikin lagi yang sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus bisa menjadi seperti itu karena dia mempunyai rencana dan dilaksanakan. Apa akibatnya kalau tidak dilaksanakan? Hidup kita nggak tahu arahnya kemana gitu, berjalan flowing begitu aja. Ya kalau jalurnya benar. Kalau meluber kemana-mana kan jadi jadi repot gitu. Nah, jadi ingat juga bahwa ketika manusia berencana itu sebenarnya adalah rahmat loh. Seringkali manusia tidak menyadari. Pada saat dia membuat suatu rencana, pasti yang dia rencanakan adalah kebaikan. Nah, itu adalah rahmat. Karena banyak juga yang membuat rencana bagaimana merampok bank pada malam Natal karena sepi. Bagaimana bisa, bikin hal-hal yang lain. Tapi ini ketika kita merencanakan dengan hal baik itu adalah rahmat. Jangan sia-siakan itu.
Ya, harus ada keteguhan hati, harus ada pandangan yang jelas, arahku hidupku yang jelas di dunia ini untuk apa. Makanya nanti kita akan bisa mudah membuat suatu rencana dan melaksanakannya. Walaupun nanti dalam perjalanannya ya mentok sana mentok sini, harus terjatuh. Tapi ketika ada rencana, manusia bisa bangkit lagi, berdiri lagi ke depan dan berjalan lagi. Kalau nggak ada rencana, biasanya pada saat menghadapi masalah jatuh, ya udah dia jatuh aja. Dia merasa sakit untuk bisa berdiri lagi karena takut jatuh lagi. Kenapa bisa begitu ya? Karena dia nggak tahu harus arahnya kemana. Gitu. Iya. Dan bagaimana dengan ketika kita minggu keempat ini, Advent minggu keempat, dengan orang-orang yang kecil, orang-orang yang susah, bagaimana mempersiapkan hatinya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya Romo? Ya, kita yang beruntung, yang tidak susah, yang mendapatkan rahmat lebih dari Tuhan, ya berikanlah gitu. Tangan yang terluka itu juga Anda, bukan cuma Tuhan. Ya. Butuh ada tangan-tangan lain yang minta diangkat. Ya, jadi juga jangan cuma mau diikutin saja, tapi juga tariklah tangan-tangan yang lain sebisanya. Ini kelihatannya abstrak, oleh karena itu yang saya sarankan sekarang, coba buat satu hal yang nyata, walaupun itu simple, kecil, kelihatannya remeh-temeh, tapi nyata, lakukan itu. Nggak usah dengerin kata orang lain, kalau cuman gitu gue juga bisa, gitu ya. Cuman gitu gue juga bisa. Cari yang kecil, walaupun biasa gitu. Kalau kamu seorang pelajar, bulan Desember ini uang saku 1 minggu aku nggak jajan, aku mau bagi ke teman yang lain misalnya, yang nggak punya makan waktu itu, mungkin nggak bawa jajan ke sekolah karena nggak punya duit atau yang lain. Kalau Anda seorang dewasa, buat resolusi yang sederhana, misalnya kalau Anda nggak pernah bawa anak Anda jalan-jalan, minimal 1 kali nonton ke bioskop sama makan-makan. Anak itu pasti akan senang bersama orang tuanya pada saat berkumpul. Itu. Jangan salahkan anak, kids zaman now mah beda, pastor. Itu kenapa bisa beda? Karena ortu zaman now ya juga beda gitu. Ya, coba semangat Natal ini saya sangat yakin masing-masing dari kita akan menjadi pelaku mujizat pada saat kita bisa melaksanakannya. Iya. Terima kasih Pastor. Dan bagaimana tentang Bhinneka Tunggal Ika untuk tahun yang akan datang? Iya, ini kita juga dengan situasi yang sekarang ini, saya sangat positif, sangat yakin bahwa kalau kita laksanakan semuanya dengan menghormati kepercayaan kita masing-masing dan kita laksanakan kepercayaan kita masing-masing dengan sangat baik, ya, maka yang namanya perbedaan itu bukan menjadi suatu yang harus dipertentangkan, tapi malah jadi semakin bervariasi, jadi keren gitu. Ya, jadi semakin keren. Kalau perbedaan itu kita lihat jadi suatu pertentangan, ya bubrah semuanya. Ya, untuk tahun ke depan ini saya semakin merasa lebih positif. Walaupun nanti banyak hal yang terjadi, tapi saya merasa menjadi optimis bahwa kita akan semakin baik ke depannya. Ya. Kita bawa semua mujizat Natal, kelahiran baru untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi kelahiran baru dengan cara berpikir yang baru, dengan mentalitas yang baru, bahwa kita ini adalah sama di mata Tuhan, dan kita mempunyai kewajiban, kita mempunyai tugas untuk bisa mempersatukan semua di dalam perbedaan ini. Iya. Bukankah pelangi itu indah karena warna-warni betul. Daripada hanya satu warna, lebih indah berwarna-warni. Sangat setuju. Iya, Pastor, baiklah kita bagaimana rangkumannya untuk minggu ini, minggu Advent keempat ini, agar menjadi bekal bagi pendengar yang terkasih. Baik. Kita harus sangat yakin bahwa Tuhan itu baik, dan Tuhan itu mencintai semuanya. Melalui teladan Bunda Maria yang siap mendengar perintah Tuhan, walaupun dia tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan kepada dirinya, tapi dengan membuka hati, maka kita akan nanti bisa bersama-sama bergandengan tangan menuju rumah Allah Bapa di surga.
Ya, kita semua masing-masing dari kita adalah pelaku mujizat. Jangan lupa itu. Kita masing-masing pelaku mujizat. Kita masing-masing adalah tangan yang terluka dan kita masing-masing adalah tangan yang meminta pertolongan. Oleh karena itu, ulurkan tanganmu supaya kita jadi bergandengan tangan menuju rumah Allah Bapa di surga. Ya, terima kasih Pastor Oni. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian kita harus mengakhiri jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik kali ini. Maka Pastor Bonifacio Oni SDB dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi di tahun yang akan datang, di tahun yang baru. Tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Oni. Baik. Tuhan yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan merayakan kelahiran-Mu. Bukalah hati kami supaya kami bisa menjadi manusia yang baru, manusia yang bisa memberikan kelahiran yang baru juga kepada orang lain. Ketika orang melihat Engkau, semua menjadi bersemangat, semua ingin menjadi pembawa Natal, pembawa kelahiran dan mujizat bagi semua orang. Kami berdoa bagi mereka yang tidak bisa merayakan Natal dengan beberapa alasan, supaya mereka selalu dalam perlindungan-Mu. Biarkanlah mereka selalu terbuka terhadap pandangan-pandangan-Mu, ajaran-ajaran-Mu, sehingga kita semua dapat menikmati misteri cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Tuhan yang memimpin jalan hidup ini, Dia memilih aku yang lemah